Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pradita Septintias. NIM saya 211F10123. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS Pendidikan Anak Tunanetra, yakni di sini saya akan memaparkan hasil rangkuman saya dari materi yang Bunda Tati upload di YouTube. Jadi sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan penjelasan saya kurang kompleks. Saya telah menyiapkan rangkuman saya sudah ketik di sini, sudah ada di Word. Jadi saya masih belum sepenuhnya luar kepala, jadi saya sedikit-sedikit akan membaca ya Bu. Mohon maaf. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh ketunanetraan terhadap keterampilan sosial anak. Seperti yang kita ketahui bahwa orang tua yang memiliki anak tidak normal, baik dari matanya atau dari tubuhnya, pasti memiliki kesedihan tersendiri. Dan perlakuan orang tua terhadap anaknya yang tunanetra sangat ditentukan oleh sikapnya terhadap ketunanetraan itu. Dan emosi merupakan satu komponen dari sikap di samping dua komponen, yaitu ada kognisi, kecenderungan, serta tindakan. Dan ketunanetraan yang terjadi pada seorang anak selalu menimbulkan emosional pada orang lain. Salah yang terdekat contohnya ialah orang tua, seperti saya bilang tadi. Ayah dan ibu yang memiliki anak memiliki masalah pada matanya pasti akan merasakan kecewa, sedih, dan mungkin juga bisa malu dan berbagai bentuk emosi lainnya. Dan mereka mungkin akan merasa bersalah atau saling menyalahkan. Antara si bapak dan si ibu ini pasti mereka ada cekcok ya pastinya, dan diliputi oleh rasa marah yang dapat meledak-ledak dan berbagai cara. Dan dalam kasus ini terparahnya itu bisa menyebabkan perceraian. Karena apa? Karena kedua orang tuanya banyak faktor yang mereka tidak bisa terima bahwa anaknya memiliki kelainan. Dan itu pada orang tua yang seperti itu adalah hal yang normal dan hal yang umum. Dan ada 3 tahap proses pendekatan orang tua terhadap anak tunanetra. Dan yang pertama itu tahap penolakan, dan dilanjutkan dengan tahap penyesalan, dan akhirnya tahap penerimaan. Nah, di tahap penerimaan ini orang tua sudah mulai menerima dan mengikhlaskan secara lapang dada, dan dia menyayangi anaknya sepenuh hati tanpa ada rasa benci sedikit pun. Dan juga di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan batin antara bayi tunanetra dan orang tuanya. Yang pertama itu tidak ada kontak mata antara orang tua dan bayinya. Dan di sini adalah awal permulaan ikatan batin itu tidak akan terjalin. Dan yang kedua, perasaan trauma karena orang tua tertentu mereka merasakan bertanggung jawab atas kecacatan anaknya. Jadi orang tua bingung, ini gimana ya anakku, ini gimana ya aku bisa menjalani hidup bersama anakku yang seperti ini, seperti itu. Selanjutnya, anak tunanetra akan tumbuh layaknya anak biasa, dan disinilah anak tunanetra memerlukan waktu untuk dapat diterima dan
karena penerimaan sosial sering didasarkan atas kesamaan. Jadi anak tunanetra itu sangat sulit untuk bersosial dengan temannya. Karena faktor-faktor tersebut, jadi mereka kurang mengeksplorasi dirinya sendiri, dan itu mereka sering tidak mengarahkan kegiatan bermainnya ke tubuhnya sendiri. Dan kegiatan bermain manipulatif ini dan penggunaan barang-barang mainan secara fungsional juga kurang sering terlihat pada anak tunanetra. Meskipun banyak dari kegiatan bermain anak prasekolah melibatkan objek-objek yang dapat berfungsi sebagai titik rujukan bersama. Jadi sebagai alternatif dari permainan dengan objek adalah pretend play. Nah, pretend play ini akan tetapi anak tunanetra juga tidak ditemukan atau kurang sering dan kurang berhasil melakukan bermain simbolik atau bermain peran. Dalam hal ini, anak tunanetra mengalami kerugian ganda karena kegiatan bermain fantasi sosial dan terkait dengan perkembangan kompetensi sosialnya. Dan anak tunanetra cenderung mengarahkan kegiatan bermainnya lebih banyak kepada orang dewasa daripada teman sebayanya, karena pada teman sebayanya mungkin dia sedikit kesulitan dan dia mengalami kesulitan untuk PDKT, intinya itu tidak bisa. Dan ada satu faktor penting lainnya adalah densitas sosial, yaitu jumlah anak di tempat tertentu. Jadi jumlah anak yang ada di sekitar anak penyandang tunanetra itu juga mempengaruhi keterampilan sosial dia di lingkungan masyarakat. Akan tetapi studi menemukan bahwa anak tunanetra itu lebih menyukai tempat dengan densitas sosial yang rendah. Hal ini dapat dipahami karena semakin tinggi densitas sosial akan semakin tinggi pula tingkat kebisingannya, dan itu sangat mempengaruhi si anak ini dalam kegiatan bersosialisasinya, sehingga isyarat-isyarat auditer ini diterima menjadi lebih kompleks dan membutuhkan konsentrasi ekstra untuk menyaringnya. Seperti itu. Oleh karena itu, untuk dapat diterima oleh kelompok sosialnya, anak tunanetra membutuhkan bantuan khusus untuk mengatasi kesulitan dan memperoleh keterampilan sosial. Dan seperti keterampilan untuk menunjukkan ekspresi wajah yang tepat, menggelengkan kepala, melambaikan tangan, dan bentuk-bentuk bahasa tubuh lainnya. Dan ini disebut dengan bahasa tubuh atau body language, yaitu postur atau gerakan tubuh termasuk ekspresi wajah dan mata yang mengandung makna pesan, merupakan sarana komunikasi yang sering dan sangat penting untuk melengkapi bahasa lisan di dalam komunikasi sosial. Nuansa bahasa tubuh yang luas yang terintegrasikan ke dalam pola perilaku sebagaimana yang dapat kita amati pada anak awas pada umumnya sangat kontras dengan bahasa tubuh yang terkadang sangat kaku yang dapat kita amati pada banyak anak tunanetra. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi tentang 3 ekspresi bahasa nonverbal lainnya yang diidentifikasi oleh peneliti baik dengan cara jarak antar berkomunikasi dan sentuhan fisik, serta cara berpakaian dan berpenampilan. Juga memerlukan cara yang berbeda bagi anak tunanetra untuk mempelajarinya. Dan di sini saya
harapkan orang-orang di sekitar anak penyandang tunanetra itu bisa memaklumi keadaan mereka dan sekiranya bisa membantu mereka dalam melakukan aktivitas-aktivitas sederhana yang mungkin mereka juga sangat kesulitan. Dan bila kita menghendaki agar anak tunanetra ini diterima dengan baik di dalam pergaulan masyarakat dan mempunyai cakupan yang luas, kita bisa mengajari mereka menggunakan bahasa nonverbal. Dan bahasa nonverbal ini merupakan suatu keharusan yang harus kita bimbing dan kita sampaikan kepada anak itu. Dan di dalam masyarakat dengan high content cultures seperti masyarakat Indonesia dan masyarakat non-barat lainnya, bahasa nonverbal ini direkomendasikan karena jauh lebih penting daripada bahasa verbal. Serta pengaruh tunanetra dalam keterampilan sosial anak ini juga bisa didukung dengan seperti yang saya bilang tadi, ada bahasa nonverbal kepada anak tunanetra dapat merupakan tugas yang sangat menantang karena keterampilan tersebut secara tradisi dipelajari melalui modeling dan umpan balik menggunakan penglihatan. Bahasa nonverbal yang pada umumnya diperoleh anak awas secara insidental melalui proses modeling harus diajarkan secara sistematis kepada anak yang tunanetra. Akan tetapi, sejumlah peneliti telah berhasil dalam mengerjakan keterampilan sosial pada anak tunanetra terhadap prinsip-prinsip behavioristik. Dan satu hambatan lain bagi tercapainya penyesuaian sosial yang baik bagi sejumlah individu tunanetra adalah perilaku stereotipik. Nah, perilaku stereotipik ini adalah perilaku yang dibutuhkan oleh setiap anak tunanetra. Perilaku ini bisa dijelaskan lebih luas, yang ini ada gerakan-gerakan khas yang menjadi kebiasaan yang sering tidak disadari oleh para penyandang tunanetra, seperti menggoyang-goyangkan tubuh, menekan-nekan bola mata, bertepuk-tepuk, dan kegiatan yang dilakukan di luar konteks lainnya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan sebab-sebab berkembangnya perilaku stereotipik. Yang pertama itu ada kurangnya rangsangan penginderaan. Anak yang mengalami rangsangan indera yang rendah seperti anak tunanetra berusaha mengatasi kekurangan ini dengan merangsang dirinya dengan cara lain. Dan studi juga menemukan bahwa frekuensi yang lebih tinggi dalam gerakan menekan-nekan mata ini di kalangan anak-anak yang berpenglihatan minimal dibanding dengan mereka yang berpenglihatan lebih banyak atau tidak berpenglihatan sama sekali. Mereka percaya bahwa anak dengan penglihatan minimal dapat memperoleh rangsangan dari dorongan-dorongan neural serta tenaga pada matanya. Dan anak buta total itu tidak demikian. Dan yang kedua itu ada penyebab, yaitu kurangnya sosialisasi. Nah, dengan rangsangan sensoris yang cukup pun, isolasi sosial juga dapat mengakibatkan individu mencari rangsangan tambahan melalui perilaku stereotipik. Dan beberapa penelitian terhadap hewan menunjukkan bahwa isolasi sosial bahkan dalam lingkungan yang kaya rangsangan pun dapat mengakibatkan terjadinya stereotipik. Itu penelitian pada hewan saja membuktikan seperti itu, maka bukan hal yang asing bagi kita jika anak berkebutuhan khusus, terutama tunanetra, juga mengalami hal seperti itu. Dan yang ketiga itu
adanya regresi ke pola-pola perilaku yang pernah menjadi kebiasaannya. Bila mengalami stres dengan berargumentasi bahwa anak-anak awas pun kadang-kadang kembali ke pola perilaku yang kurang matang. Sejumlah peneliti seperti ini saya dapat dari artikel ya, saya tambahin sendiri, ini tidak dijelaskan di materi Bunda Tati. Ini penelitinya seperti Knight, Smith, Chadwick, dan Adelson berpendapat bahwa perilaku stereotipik mungkin merupakan cara yang bijaksana bagi anak untuk melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Untuk mengatasi situasi stres, belum ditemukan bukti untuk menyimpulkan bahwa satu dari ketiga penjelasan di atas merupakan teori terbaik dan menjelaskan penyebab perilaku stereotipik. Oleh karenanya, lebih aman bila diasumsikan bahwa kombinasi dari ketiga teori tersebut memberikan penjelasan terbaik tentang bagaimana terjadinya suatu perilaku yang anak tunanetra lakukan tersebut. Akan tetapi, dan yang lebih penting adalah mencari cara atau membantu anak tunanetra untuk menghilangkan atau mengurangi perilaku stereotipik tersebut. Dan metode yang berhasil yakni menggunakan prosedur evaluasi diri atau self-evaluation procedure untuk menghilangkan perilaku stereotipik pada beberapa anak yang menyandang tunanetra di usia SD. Hal ini prosedur ini digunakan untuk mengoreksi perilaku stereotipik pada orang dewasa dan tunanetra sejak lahir. Nah, dalam suatu studi yang ditujukan mengurangi perilaku tak wajar yang menggunakan proses monitoring teman sebaya, untuk mengurangi perilaku stereotipik, mereka seluruh paparan pada artikel-artikel yang telah saya rangkum dan telah saya jadikan materi ini. Dampak ketunanetraan ini menunjukkan bahwa sebuah ketunanetraan tidak secara signifikan terkait dengan defisit dalam fungsi bahasa dan kognitif anak, tetapi merupakan hambatan besar bagi perkembangan keterampilannya, mobilitas, dan hambatan keterampilan sosial, yang pada gilirannya juga merupakan hambatan bagi perkembangan potensi sosialnya. Akan tetapi dengan intervensi yang tepat, hambatan tersebut dapat diminimalkan. Namun demikian, intervensi yang hanya dialamatkan kepada anak tunanetra ini tidak cukup. Pada artikel lain pasti juga ada yang menjelaskan tentang intervensi lanjutan. Baik, saya lanjutkan dengan pendapat atau ilmu yang saya serap. Ini adalah ringkasan dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang kurang jelas. Jadi intinya memang terdapat pengaruh ketunanetraan terhadap keterampilan sosial anak. Karena di sini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor orang tua, faktor orang sekitar, serta jika anak tunanetra ini sudah bertumbuh usia anak SD, itu juga ada juga faktor dari teman sebayanya. Nah, dan saya akan mulai dulu pertama yakni faktor dari
orang tua. Jadi faktor orang tua itu yang mempengaruhi keterampilan sosial anak di masyarakat, khususnya anak tunanetra ini adalah orang tua mempunyai peran penting karena apa yang akan kita lakukan, apa yang kita berikan kepada anak tunanetra itu sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Apalagi dari sejak bayi, mungkin memang benar dan memang hal yang umum terjadi bahwa kalau orang tua masih kurang menerima anaknya yang tidak normal. Menurut mereka itu adalah suatu hal yang mungkin bisa dianggap ada yang aib atau mereka malu menunjukkan anaknya kepada orang lain dan seperti itu, dan itu juga mempengaruhi adanya ikatan batin yang terjalan antara ayah ibu serta bayinya. Dan apabila ikatan batin pada bayi tunanetra itu tidak terjalin sama sekali, mulai dari dia itu lahir, maka akan berpengaruh dengan lebih besar dari yang pengaruhnya sejak bayi tersebut. Dan juga jika siapa lagi kalau bukan orang tua yang bisa menerima pertama kali kedatangan dia di dunia, karena dia juga tidak meminta untuk dilahirkan. Dan juga kita memang harus memaklumi jika ada orang tua yang seperti itu, dan kita juga tidak berhak menyalahkan karena kita juga tidak tahu apabila kita ada di posisi yang sama dengan si orang tua ini. Namun itu mungkin ada metode yang bisa membantu agar bayi orang tua ini mencintai bayi anaknya, yaitu dengan cara memberikan sebuah gambaran dan penjelasan yang mendukung, baik dari segi agama dan dari segi masyarakat sosial. Itu juga perlu adanya pengembangan pikiran agar hatinya si orang tua ini bisa terbuka. Dan juga kadang apabila kita sudah menerima keadaan anak kita yang tidak normal itu, akan tetapi juga ada pengaruh luar. Nah, pengaruh luar ini contohnya ini berasal dari tetangga yang entah itu ada terjulit yang bilang kalau kok anaknya kok seperti ini, anaknya buta ya, gini ya. Dan itu juga sangat mempengaruhi mental orang tua, dan itu memang tidak bisa kita hindari karena itu adalah menyangkut dengan orang lain. Yang harus kita lakukan adalah kita berusaha agar si orang tua ini tidak memikirkan terlalu dalam tentang hal-hal yang diomongkan oleh tetangga itu. Dan apabila si bayi ini telah diterima oleh orang tuanya, dan orang tuanya dengan secara ikhlas dan lapang dada merawatnya hingga besar, otomatis itu merupakan dukungan utama bagi si bayi ini untuk bertumbuh layaknya seperti anak yang lain sampai dia usianya cukup untuk sekolah. Dan ini
yang mempengaruhi keterampilan sosial anak ini juga karena pada saat di bangku sekolahnya juga pengaruh teman. Jadi seorang anak tunanetra ini membutuhkan teman yang memang benar-benar menyayangi mereka dan benar-benar murni dan tulus untuk menemani mereka bermain. Karena apa? Pada dasarnya anak tunanetra ini mempunyai sedikit kemampuan untuk berinteraksi dan bersosialisasi kepada teman-teman sebayanya, karena dalam artian mereka juga merasa berbeda dengan temannya yang lain, dan itu juga perlu kita sebagai guru dan masyarakat yang terlibat di dalam lingkungannya tersebut, kita harus mendukung mereka, membangun kepercayaan diri mereka agar mereka bisa berinteraksi dan mengembangkan bakat yang mereka miliki. Karena tidak semua anak tunanetra itu tidak bisa apa-apa, dan banyak dan terbukti bahwa anak tunanetra itu memiliki bakat terpendam yang lain. Dan keterbatasan itu juga bukan suatu hambatan bagi mereka untuk bisa belajar layaknya anak yang lain, dan mungkin juga butuh dukungan juga dari teman-temannya, dan kita sebagai orang yang lebih mengerti, kita harus mengajari mereka dalam notabene-nya si teman anak tunanetra ini, agar mereka bisa menghargai keberadaan si anak penyandang tunanetra tersebut. Dan juga pengaruh yang seperti saya jelaskan tadi, pengaruhnya salah satunya adalah densitas sosial. Dan densitas sosial ini adalah situasi di mana jumlah orang yang ada di sekitar anak tunanetra itu sangat berpengaruh kepada dia, keterampilan sosialnya dia. Jadi, dan apabila ada banyak orang yang terlibat di suatu ruangan, maka mereka tidak bisa atau sedikit kesulitan untuk bisa menyerap materi atau menyerap ilmu dengan baik. Karena itu juga bisa mengurangi tingkat konsentrasi mereka. Dan hal tersebut juga membutuhkan peran penting kita sebagai guru maupun wali murid. Dan juga terkadang anak tunanetra itu bisa membenci dirinya sendiri dan mereka tidak bisa dan saya lanjutkan lagi, maaf tadi terganggu karena ada suatu kendala sedikit. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Jadi anak tunanetra itu juga bisa membenci dirinya sendiri karena faktor luar, yaitu dia tidak diterima di lingkungan masyarakat, di seluruh lapisan masyarakat. Dan itu adalah tugas kita untuk membangun kembali kepercayaan dirinya, dan kita harus bisa membangun self love pada si anak tunanetra tersebut. Dan ringkasannya yakni bahwa keterampilan sosial pada anak tunanetra itu sangat-sangat bisa dibangun dengan adanya dukungan dari semua pihak. Dan juga kita harus memang benar-benar support mereka dengan baik, dan mereka juga bisa menerima kita, mereka juga bisa berinteraksi dengan kita, dan itu sangat penting
karena itu adalah salah satu upaya dan dalam merekatkan tali batin antara kita dengan mereka, sehingga mereka juga bisa menyayangi kita juga bisa menyayangi mereka, dan kita juga bisa memahami permasalahan-permasalahan yang mereka dapatkan. Jadi kita harus saya tegaskan, memang kita harus benar-benar bisa mendukung keterampilan yang mereka miliki. Karena apa? Semakin kita membangun dan mendekati anak tunanetra, siapapun itu, kita bisa tahu apa potensi yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam diri mereka masing-masing, dan itu juga potensinya juga berbeda-beda. Dan dari situ, jika kita sudah tahu potensinya mereka, keterampilan sosialnya mereka seperti apa, kita jauh lebih mudah untuk bisa mendampingi mereka, baik di situasi yang mereka sedang alami, dan juga kita juga bisa mendukung mereka dengan sangat baik, karena mereka hanya butuh perhatian kita, mereka hanya butuh diakui, dan mereka hanya butuh teman, dan mereka juga yang terpenting adalah mereka butuh orang tua yang baik yang benar-benar mensupport mereka dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini masih banyak kurangnya, dan saya sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meringkas materi yang telah Bunda Tati berikan. Terima kasih atas ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.